Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi bihudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, terutama nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa menjalani masuk ke dalam agama yang diridhai Allah, yaitu agama Islam, serta dengan rahmat dan hidayahnya kita bisa sehat walafiat. Kedua kalinya salawat serta salam tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita, junjungan alam yang tanpa ada dirinya, tanpa ada ruhnya, tidak akan Allah ciptakan dunia dan seisinya. Siapa dia? Dialah Nabi kita, Nabi yang dirindukan segala umat, Nabi yang dirindukan semua umat, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang terhormat, kepada juri, kepada penilai perlombaan pidato, yang terhormat kepada panitia perlombaan Islam, yaitu Rais Al-Ikhlas SMKN 1 Karawang. Saya mengikuti perlombaan pidato dengan mengambil judul derajatnya orang yang berilmu. Seperti yang kita ketahui bahwa thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu wajib bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan. Seperti yang dikatakan dalam kitab hadis Arba'in Nawawi, disebutkan bahwa man salaka tariqan fihi ilma sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa orang yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Di sini timbul pertanyaan, ilmu apakah? Apakah semua ilmu wajib kita cari? Disebutkan dalam kitab Ta'limul Muta'alim yang dikarang oleh Syekh Az-Zarnuji bahwa afdhalul ilmi ilmul hal. Ilmu yang paling utama adalah ilmul hal. Apakah ilmu hal itu? Ilmu hal itu adalah ilmu agama dan ilmu tentang hubungan di antara sesama manusia, atau bisa disebut juga ilmu hal adalah ilmu yang berkaitan dengan hablum minallah wa hablum minan nas. Manusia adalah hewan. Yang membedakan dari hewan lainnya, manusia adalah hewan yang berakal. Al-insanu hayawatun natiq. Manusia adalah hewan yang berakal. Jadi ketika ada manusia yang tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, maka dia juga bisa dikatakan seperti ayam karena tidak mempunyai akal, tanpa tidak memfungsikan akalnya untuk kehidupan. Dengan ilmu, manusia mempunyai derajat yang tinggi di dalam kehidupan sosial. Di dalam kehidupan sosial, mengapa ada dokter? Mengapa ada ustaz? Mengapa ada kiai? Mengapa ada pilot, dokter, dan lain sebagainya? Jawabannya hanya satu. Karena ilmu mereka lebih tinggi daripada orang-orang yang di sekitar mereka. Sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Mujadilah ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul kitaba ilma darajat.
Wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya Allah meninggikan orang-orang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Perlu kalian ketahui juga bahwa orang-orang yang berilmu, ahli ilmi mempunyai beberapa kemuliaan. Orang-orang yang berilmu memiliki ketakwaan yang lebih daripada mereka orang-orang yang jahil, orang-orang yang tidak punya ilmu. Sesuai dengan firman Allah dalam surat Fatir ayat 28 yang artinya bahwa orang-orang yang berilmu adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang takut kepada Allah adalah orang-orang yang berilmu. Yang kedua, orang-orang yang berilmu, ahlul ilmi, lebih mulia, lebih utama daripada ahli ibadah. Dari riwayat Abu Daud radhiyallahu anhu diceritakan bahwa orang yang berilmu, ahli ilmi, laksana bulan purnama di malam hari, dan ahli ibadah hanyalah bintang-bintang di malam hari. Jadi ketika bulan purnama keluar di malam hari, maka cahaya bintang-bintang tersebut akan tertutupi oleh cahaya bulan purnama. Yang ketiga, orang-orang yang berilmu adalah pewaris para nabi. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, al-ulama warathatul anbiya. Orang-orang yang berilmu, ahli ilmi ataupun ulama adalah pewaris para nabi. Jika engkau ingin menikmati kelezatan dan kenikmatan ilmu, maka berjuanglah dengan kelelahan, berkorban waktu, lelah, penat, dan segala sesuatu yang membosankan pastinya. Itu akan berbuah manis pada akhirnya. Karena apa? Karena ilmu akan memberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kura-kura merangkak di atas tanah, merangkak sampai ke belakang rumah. Semoga pidato saya membawa berkah untuk menjadi lentera di alam barzakh. Akhirul kalam, wallahu al-muwafiq ila aqwamit thariq. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.